Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lado. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan beberapa penjelasan tentang tugas selanjutnya gambar teknik, yaitu menggambar airfoil. Untuk proses menggambar airfoil, kalian bisa mendalami di modul halaman 45, di mana di sini disebutkan dalam prosesnya kalian perlu membuat garis sumbu terhadap X dan terhadap Y, di mana garis sumbu terhadap X disebut dengan station dan garis sumbu terhadap Y disebut dengan ordinate. Dan jarak dari garis sumbu X station ini panjangnya tergantung dari panjang outline airfoil yang digambar. Kemudian setelah itu prosesnya dilanjutkan dengan menggambar koordinat airfoil berupa poin-poin pada tiap garis sumbunya. Poin-poin yang dimaksud adalah seperti ini. Nanti poin-poin ini kalian hubungkan dengan melengkung untuk membentuk sebuah bentuk airfoil. Lalu masuk di job desk-nya. Job desk tugas 4, menggambar airfoil Naka 4421 dan airfoil jenis 65-410 satuan mm skala 1:1 kertas A3 dengan panjang shot length 300 mm. Artinya panjang dari station itu adalah 300 mm. Kita tahu bahwa airfoil memiliki bagian upper surface dan lower surface, dan di tiap-tiap surface ini memiliki station dan ordinate masing-masing, di mana sudah dijelaskan di gambar ini. Nah, nanti ukuran ini, semua ukuran ini kalian kalikan dengan nilai 300 mm. Jadi 0 dikali 300 mm sampai 1 kali 300 mm pada station. Kemudian ordinate juga begitu, kemudian pada bagian lower surface juga begitu. Semuanya dikalikan 300 mm. Begitu juga dengan airfoil jenis 65-410. Semua ini kalian kalikan dengan 300 mm. Ini adalah station, kemudian ini adalah ordinate. Ini cetakannya mungkin ada yang error. Jadi ini adalah ordinate, ini ordinate, ini juga ordinate, ini minus. Jadi ordinate-nya minus 0,00661 sampai seterusnya. Kalian kalikan dengan 300 mm. Untuk mempercepat proses perkalian, kalian bisa gunakan media Microsoft Excel. Kalian input datanya, kemudian kalian masukkan formulanya, dan formulanya sudah saya buat di sini. Kemudian ini adalah hasilnya. Setelah dikalikan 300 mm akan terjadi hasil seperti ini. Ini adalah hasilnya sampai di sini. Ini hasilnya. Ada kesalahan di sini, nanti saya perbaiki, tapi saya contohkan seperti ini saja. Setelah itu kalian bisa lakukan proses gambarnya, yaitu dengan membuat poin-poin pada tiap station ataupun tiap ordinate-nya. Baik, kita bisa mulai ke proses menggambarnya. Yang pertama, siapkan alat gambarnya, kemudian ada tambahan alat, yaitu adalah melengkung. Lalu setelah alat disiapkan, buat garis tepi dan kepala gambar sesuai dengan aturan yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Di contoh sebelumnya sudah dijelaskan tentang garis tepi dan kepala gambar. Setelah dibuat, kalian bisa lanjutkan ke proses membuat garis bantu.
garis bantu di sini ada dua pasang, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Karena di sini kita menggambar dua jenis airfoil. Bagian atas untuk airfoil Naka 4412 4421. Kemudian bagian bawah untuk airfoil tipe 65-410. Untuk ukurannya, garis bantu dari ujung sini, ujung ordinate ke garis tepi atas adalah 40 mm. Kemudian untuk panjang ordinate bagian atas adalah 80 mm. Kemudian untuk jarak ini, jarak antara bagian pasang atas dan pasang bawah adalah 20 mm. Dan garis ordinate untuk pasang bawah adalah 60 mm. Kemudian jarak antara garis tepi ke tiap ordinate adalah 50 mm. Kemudian untuk panjang garis bantu station itu adalah 300 mm. Dikarenakan kita menggambar airfoil dengan chord line sepanjang 300 mm. Setelah itu kalian bisa lanjutkan dengan menggambar poin-poin untuk nilai koordinatnya. Poin-poin yang telah kalian hitung berapa koordinatnya kalian masukkan di sini di station. Contoh saya contohkan ini. Contoh di sini station 0 ordinat 0, maka di sini. Kemudian contoh lagi ada di section 2 itu stationnya 3,75, station 3,75. Kemudian ordinate-nya adalah 13,35. Ordinate ininya, jarak ininya adalah 13,35 dari 0. Berarti di sini, maka kita tarik ke sini, kita hubungkan dengan garis stationnya, maka ketemu resultan garisnya di sini. Poin station 3,375 dengan ordinate 13,35 sini. Kemudian seterusnya contohnya station 7,5 dengan ordinate 17,52, tarik ke atas ordinate 17,52 mm dari ordinate nolnya. Kemudian contoh di lower surface, di situ station dan ordinate 0, dimulai dari station dan ordinate 0, kemudian diikuti dengan station 3,75 dengan ordinate minus 7,26. Artinya minus, maka di bawah dari nilai 0 ditarik ke bawah sejauh 7,26. Dari 0 sini ditarik ke bawah sejauh 7,26 mm. Kemudian di station contoh di station 3, section 3 stationnya 7,50 dengan ordinate minus 10,44. Dari station 7,5 ini ditarik garis ke bawah sejauh 10,44 mm. Itu kalian lakukan sampai di section terakhir artinya di station 300. Di station 300 itu sudah saya hitung, station 300 ordinate-nya adalah 0,66 untuk upper surface dan minus 0,66 untuk lower surface. Itu adalah ordinate-nya, kalian lakukan sampai di situ. Begitu juga di airfoil tipe 65-410, kalian juga lakukan penitikan seperti itu, seperti di yang saya contohkan tadi. Jika sudah, nanti kemungkinan hasilnya akan seperti ini, akan muncul di titik-titik seperti ini sampai di section terakhir di station 300. Nah, titik-titik yang telah kalian buat
kalian buat tadi nanti akan kita hubungkan. Titik-titik yang telah dibuat tadi kita hubungkan dengan malengkung. Kalian bisa gunakan malengkung dengan kelengkapan yang lengkap, malengkung yang lengkap. Saya gunakan ini karena masing-masing titiknya. Saya contohkan seperti ini. Ini kalian hubungkan masing-masing titik dengan melengkung. Setelah kalian hubungkan tiap titiknya menggunakan melengkung, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk airfoil bagian atas, airfoil bagian bawah kalian lakukan dengan proses yang sama, yaitu kalian bikin dulu poin-poin koordinatnya sesuai yang kalian hitung, point station ataupun point ordinate kalian hubungkan sehingga ketemu resultan garisnya. Lalu kalian hubungkan masing-masing poinnya menggunakan melengkung untuk menjadi sebuah bagian airfoil. Kemudian jika 26 setelah kalian lakukan proses gambar airfoilnya, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kalian hapus garis sumbu ordinate dan garis sumbu stationnya di kedua jenis airfoil ini. Dihapus semua garis ordinate dan garis stationnya, dan akan dihasilkan gambar seperti ini. Ini adalah gambar jadinya, hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Nanti kalian untuk proses menghubungkan tiap-tiap poinnya, kalian gunakan melengkung yang sempurna, melengkung yang lengkap, agar proses menyambungkan titik-titik poin ini bisa sempurna, tidak terlihat kasar seperti ini. Nanti kalian gunakan melengkung yang lebih sempurna. Mungkin cukup untuk tutorial pada tugas 4 yang saya berikan pada video ini. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui grup ataupun via WA ke saya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.